Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BRIT, teman-teman profesional muda, dengan Gatot Widayanto di sini saya ingin berbagi mengenai pengalaman saya, tepatnya sudah lama sih, 2004, tahun 2014 yang lalu, dari kasus real yang saya alami, di mana saya membantu sebuah perusahaan swasta yang bergerak di tiga bidang ya, salah satunya perhotelan, terus kemudian industrial estate, sama construction ya, itu yang saya ingat. Sama satu lagi kalau nggak salah something to do dengan digital technology gitu. Jadi sebetulnya 4 bisnisnya. Tapi pada saat saya memfasilitasi yang digital bisnisnya baru mulai. Jadi saya baru memfasilitasi yang 3 bisnis itu dulu gitu. Tapi yang direktur yang in charge untuk digital sudah ikut juga. Nah, ini saya akan coba apa membagi, mungkin kalau bisa saya bagi dalam tiga sesi ya. Ini sesi pertama yaitu bagaimana membangun corporate culture yang awal dulu, setting the ground. Ya, jadi saya langsung aja share screen supaya teman-teman ada bayangan ya. Ini juga slide-nya asli, saya tidak modifikasi lagi, saya ambil aja dari pengalaman saya pada tahun 2014, di mana temanya saat itu adalah Journey to Excellence ya. Perusahaannya sudah sangat bagus dan TBK, maksudnya terbuka, bukan perusahaan ini tapi public listed gitu ya. Nah, kalau kita bicara corporate culture sebetulnya ada dua fase besar, yaitu design sama implementation ya. Sangat mudah ya. Nah, desain ini adalah saya namai dengan temanya adalah setting the ground, kemudian membangun pilar, building the pillars ya. Saya nggak tahu nanti pilarnya apa aja, dan terakhir adalah raising the bars. Jadi bagaimana setelah diimplementasi katakanlah 3 atau 4 tahun bahkan 5 tahun itu ditingkatkan gitu ya. Jadi setelah kokoh ditingkatkan. Nah, kemudian saya masuk ke sesi yang pertama dulu ya, setting the ground ya. Itu pada saat itu saya laksanakan atau oleh klien di setting di Grand Melia Bali tanggal 4 sampai dengan 6 Mei. Jadi kita menginap di sana dan kita dalam suasana informal. Jadi tidak ada satupun yang menggunakan business attire. Jadi kita menggunakan polo shirt semua, bahkan ada seragamnya gitu. Nah, kemudian apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari sesi setting the ground ini ya. Jadi ini saya tuliskan secara apa jelas sekali supaya mereka paham ya, selama sesi itu para direksi dan VP itu memahami yaitu menggali dan menetapkan nilai-nilai inti atau core values yang diyakini akan membawa PTX tersebut mencapai visi dan misinya dengan baik. Kemudian menetapkan perilaku utama sebagai pedoman dalam mencapai visi dan misinya di masa mendatang. Visi dan misi sudah ditetapkan ya, jadi ini pure hanya membangun corporate culture. Hasilnya yang diharapkan adalah uraian rinci mengenai hal-hal baik yang selama ini telah dilakukan atau things to continue. Kemudian hal-hal kurang baik yang selama ini telah berjalan meski hasil bagus dicapai tapi perlu dihentikan, yaitu things we need to stop. Dan terakhir adalah hal-hal baru yang baik dan diharapkan akan membantu mencapai visi dan misinya. Rumusan nilai-nilai core values dari PTXX. Nah, kemudian mengapa lokakarya ini menjadi penting gitu? Karena memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap peserta untuk mengeksplorasi lebih jauh dalam menggali core values-nya. Ya, jadi ini pertama. Kedua, dinamika kelompok melalui interaksi langsung antar peserta dan dengan fasilitator yaitu saya, sehingga terjalin dengan baik dan lokakarya memberikan hasil yang maksimal ya. Jadi itu yang menjadi ini pertama. Kemudian penggalian core values perlu pembahasan intensif dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota tak lebih dari 5 orang. Jadi memang waktu itu pakai mekanisme diskusi kelompok. Penggalian core values perlu melibatkan setiap peserta untuk mendapatkan buy-in, sehingga hasil yang diperoleh telah melalui proses panjang yang mungkin melelahkan.
Diharapkan implementasi berjalan lancar karena setiap peserta ada rasa memiliki terhadap hasil lokakarya. Fasilitator berfungsi, fungsinya sangat penting ya, menantang pemikiran peserta, namun tidak vokal dalam memberikan usulan substansi, karena tugas utamanya adalah memastikan lokakarya berjalan melalui proses positif menuju hasil yang diharapkan. Bila pembahasan berlangsung tak terarah, fungsi fasilitator mengarahkan kembali. Jadi intinya memang saya sebagai fasilitator itu lebih banyak menggali dan menantang, ya, memberikan challenge. Jadi apapun statement mereka selalu saya patahkan. Kenapa? Bukan saya berfungsi sebagai devil's advocate, tapi saya memastikan apa yang mereka sampaikan itu benar, bukan sekedar ditulis gitu dalam flip chart, karena ini kelompoknya menggunakan flip chart. Jadi diskusinya sangat intensif sekali. Nah, ini memang waktu itu dimulai setelah makan malam ya. Jadi dimulai dengan pembukaan dari presidirnya atau CEO, kemudian visioning. Visioning ini lebih kepada memahami lebih jauh visi yang sudah ditetapkan. Ya, dan kemudian acara sampai jam 10 malam, dilanjutkan ke esok harinya tanggal 5 Mei ya. Jadi semuanya sudah saya tulis di sini. Jadi apapun yang menjadi bahan diskusi saya tulis di sini, dan saya menggunakan teknik six thinking heads. Jadi saya beri penjelasan dulu, setelah itu mereka bekerja berdasarkan pengelompokan topi-topi tadi ya. Untuk mengetahui six thinking heads silakan lihat juga di channel saya ini terkait the six thinking heads itu apa saja, atau Anda juga bisa browsing di internet ya. Ini ilmu yang gampang sekali. Dan berakhir di tanggal 6 Mei siang ya, makan siang. Jadi memang ini suatu agenda yang sangat ketat sekali, dan saya memang tetapkan bahwa ujung-ujungnya harus menghasilkan sesuatu sekurangnya core values ya, bahwa perilaku utamanya nggak keluar, nggak ada masalah. Dan memang kenyataannya seperti itu, karena membangun core values aja itu takes time ya, karena saya tidak mau sekedar kata-kata. Jadi setiap yang keluar dari mereka itu saya challenge terus-menerus. Nah, ini alurnya ya. Jadi mulai dari pembukaan oleh direktur, presidirnya, kemudian icebreaker juga saya buat. Biasanya saya menggunakan, bukan biasanya, dalam kasus ini saya menggunakan warp speednya Star Wars ya, yang saya gunakan. Kemudian yang paling penting adalah debriefnya, dan kemudian saya sedikit kasih konsep ya mengenai culture and performance, dan kemudian masuk ke pemahaman visi dan misi. Kemudian dilanjut dengan presentasi kelompok ya, masing-masing menyajikan hal-hal apa yang perlu di-continue, di stop maupun start. Nah, ini aja teman-teman, ini sudah merupakan suatu proses yang sangat dinamis, karena kelompok yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik ternyata oleh kelompok lain itu justru katanya tidak baik gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya adalah kekeluargaan ya. Ada yang mengatakan kekeluargaan itu bagus, tapi kelompok lain mengatakan justru karena kekeluargaan kita jadi ewo pakewo, akhirnya perusahaan kita ini lebih sering mandek karena nggak enakan sama yang lain, dan seterusnya ya. Tapi intinya saya ingin tekankan, ini banyak berantemnya ini ya. Continue, stop, start ini banyak berantemnya ya. Dan saya biarkan berantem, dan tidak perlu ada kesepakatan sama sekali ya. Justru disitulah seninya membangun culture itu. Kita perlu memahami bahwa mereka setuju untuk tidak setuju, sepakat untuk tidak sepakat ya, sampai mereka benar-benar kita giring terus ya. Nah, pada saat penggalian perilaku itu masih terjadi nih pergunjingan di sini tadi, dibawa ke penggalian perilaku ya. Jadi kelompok-kelompok yang tadinya mengatakan continue dan stop gitu, itu bisa berantem, dan pada saat penggalian perilaku lebih mengerucut ya, karena masing-masing mempertahankan argumentasinya, dan fungsi saya sebagai fasilitator mencoba memberikan tantangan atau challenge ya di setiap pendapat yang mereka sampaikan ya. Misalkan salah satu contohnya ya,
customer intimacy. Ya, ternyata customer intimacy itu yang harusnya saya pikir bagus, kenapa ada kelompok yang mengatakan nggak bagus? Karena ternyata jangan sampai ada tendensi nanti customer intimacy itu menjurus ke suap menyuap. Ya, dan alhamdulillah ini perusahaan termasuk yang integritinya bagus. Ya, jadi waktu itu disepakati dengan sangat baik dan penggalian core values ini akhirnya mengerucut gitu dan menjadi 3 core values karena memang saya menekankan sebaiknya tidak lebih dari 3 atau paling tidak 3 minimum, maksimum 5 gitu ya. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 5 orang nggak hafal ya, tapi kalau 3 atau maksimum 5 masih oke. Kemudian penggalian makna, experiential learning, dan penetapan perilaku utama. Ya, dan kemudian kesimpulan. Sejujurnya perilaku utama waktu itu hanya ditulis listingnya aja, tapi belum disepakati 10 terbaik itu yang mana. Ya, tapi nggak ada masalah. Jadi bagi saya yang penting core values-nya sudah disepakati. Ya, nah ini juga ekspektasi saya sampaikan di depan. Ya, selama program ini saya bagi menjadi 4 section gitu ya, mulai dari malam hari ya saat datang di Pulau Bali itu di hotel itu malamnya ngapain ya itu saya pengen mereka ada kesadaran atas pentingnya budaya organisasi itu penting sekali jadi bagaimana ujung dari sesi malam hari itu jam 10 malam mereka menyadari bahwa yang namanya corporate culture itu penting sekali. Nah, kemudian ekspektasi dari kedua adalah persepsi positif terhadap peran budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja. Ya, sekarang dikaitkan dengan kinerja bisnis perusahaan. Kemudian penghayatan terhadap budaya organisasi dan bentuk konkret perilaku yang bisa dijalankan segera. Ya, dalam konteks ini waktu itu sampai ke listingnya saja. Dan terakhir ini saya kasih bintang yaitu komitmen terhadap rencana tindakan konkret yang segera dilakukan di lingkungan kerja masing-masing. Jadi menurut saya ini justru kuncinya di sini. Kenapa? Karena disinilah yang nanti akan saya bawa dalam implementasi. Saya tagih. Loh, dulu kan Bapak udah komitmen gitu ya. Kita udah sama-sama menyepakati bahwa core values-nya ini. Di luar core values ini berarti bukan perusahaan kita dan seterusnya ya. Nah, kemudian 3 proses sebelumnya ini sebagai proses merangkul. Artinya gini, supaya semua peserta yang ikut itu merasa memiliki terhadap hasilnya. Ya, hasilnya core values-nya apa, mereka sama-sama memiliki rasa terlibat gitu ya. Nah, ini aturan main juga saya sampaikan di depan sebelum workshop itu dimulai, mulai dari tanggalkan jabatan kantor, jadi nggak ada lagi Pak Bu atau pokoknya nggak ada Pak Presiden, Direktur, Pak ini nggak ada. Ya, kita hanya menganggap setiap orang adalah sama gitu ya, berpikir out of the box. Kemudian setiap peserta berhak dan berkewajiban mengungkapkan pendapat, ya tidak hanya berhak tapi berkewajiban. Jadi saya nggak mau itu ada yang diem-diem itu nggak mau. Yang diem biasanya saya tanya gitu, supaya saya bisa ngecek dia tuh ngikutin apa enggak gitu. Menghormati peserta lain, tidak menyela pembicaraan peserta lain. Kemudian tidak ada salah atau benar, yang penting konstruktif. Ya, jadi ini saya tekankan ke mereka. Kemukakan pendapat secara terbuka, HP di set silent, bahkan kalau bunyi didenda 100.000. Ya, jadi waktu itu benar-benar nggak ada HP yang tangtung-tangtung nggak ada. Ya. Kemudian aplikasikan effective listening skills dan having fun. Ya, jadi ini yang saya sampaikan waktu itu dan workshopnya berjalan dengan sangat baik dan alhamdulillah bisa keluar core values-nya dan ujung-ujungnya memang saya harus bisa mengunci ya mereka supaya bisa melakukan implementasi tanpa bantuan konsultan ya dan itu saya sampaikan ya kalau Anda masih memerlukan saya bukan saya nggak mau membantu berarti Anda masih belum memiliki rasa terhadap apa yang Anda terlibat selama 3 hari di sini
gitu. Jadi memang saya ikat di sini, di sana, dan memang akhirnya memang saya dilibatkan dalam implementasi, tapi saya benar-benar tidak memberikan suatu yang sifatnya rekomendasi, tapi lebih kepada memfasilitasi. Jadi kalau mereka menginginkan misalnya ada apa, itu saya datang untuk memfasilitasi, men-challenge, dan seterusnya. Kenapa? Karena bagi saya yang penting adalah ownership dari klien, bukan bahwa saya ini tidak butuh consulting engagement gitu. Tentu saya perlu ya gitu ya, tapi alhamdulillah mereka masih memerlukan saya dan uh, berjalan dengan baik. Demikian teman-teman, saya akhiri dan saya ingin menekankan bahwa setiap perusahaan memiliki keunikan tersendiri. Jadi apa yang saya sampaikan di sini belum tentu bisa dijalankan di perusahaan Anda. Ya, jadi ini yang berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.